Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami telah bekerja sepanjang hari. Kami sudah letih dan akan beristirahat malam. Namun kami sangat rindu ya Bapa akan firman-Mu. Dan kami telah mempersiapkan hati, pikiran kami. Kuduskanlah kami ya Bapa dengan Roh-Mu sehingga kami layak bersekutu dengan dalam Kristus Yesus anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 23. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 18. Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Nah, aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Menjauhi penyembahan roh-roh jahat. Dalam psikologi sosial dan pendidikan dipahami bahwa terbentuknya kepribadian seseorang sangat tergantung kepada dunia dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya, jika seorang anak mau bertumbuh baik, bentuk dan peliharalah lingkungannya yang baik. Apabila dibiarkan lingkungan yang asal-asalan, maka dia pun akan terbentuk menjadi anak yang liar. Pertumbuhan iman pun demikian, terutama bagi pemula dan anak atau juga pemuda. Apabila di lingkungan orang terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, akan tergoda untuk melakukan hal yang sama. Hal-hal yang dilakukan oleh mayoritas bisa membentuk persepsi salah baginya, seolah-olah itu menjadi kebenaran atau yang benar, sementara yang baik dilakukan oleh sedikit orang dianggap sebagai hal yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang Kristen, lebih tepatnya orang beriman, berhadapan dengan berbagai keberhalaan atau juga penyembahan roh-roh jahat. Bukan hanya berhala budaya tradisional, tetapi juga budaya modern. Bukan hanya berhala statis berupa benda dan tempat, tetapi juga berhala dinamis, bergerak, berpindah-pindah. Bahkan di dunia teknologi canggih dibentuk sedemikian rupa, semakin menarik perhatian banyak orang untuk beralih dari Tuhan kepada kekuatan teknologi. Inilah sebagian bentuk roh-roh jahat pada saat-saat sekarang ini. Berhala hawa nafsu, keinginan yang harus dipenuhi. Berhala cinta manusia jika melebihi cinta kepada Tuhan. Berhala sikap penerimaan diri Tuhan dibelakangkan daripada yang lain. Berhala prestasi yang menjadikan seseorang sombong. Berhala harta menjadi pusat kecintaan. Berhala tradisi, yaitu lebih mengutamakan tradisi nenek moyang dari Tuhan. Berhala cinta diri sendiri, yaitu menolak orang tua, orang seiman, tidak berterima kasih kepada orang lain. Berhala-berhala yang disebutkan terakhir ini adalah yang disebutkan dalam Alkitab. Bentuk keberhalaan ini juga termasuk penyembahan roh-roh jahat. Untuk memelihara diri
dalam keberagaman atau keaneka macaman keberhalaan ini tidak sedikit yang diberikan perhatian, waktu, pikiran, potensi untuk menjaga diri, untuk memupuk diri dalam tautan keberhalaan ini. Biasanya orang-orang tertentu akan royal mempersembahkan apa saja yang ada padanya. Ya, segala yang ada padanya dia akan pakai sedemikian rupa supaya menjadi penganut atau memautkan dirinya dengan berhala-berhala itu. Hal seperti inilah persembahan kepada roh jahat. Sebaliknya, untuk membina hubungan dengan Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan, mengasihi orang lain amat tipis. Bahkan boleh dikata tidak mau. Karena itu jauhilah keberhalaan, jauhilah hal-hal seperti itu, sebab tidak akan membawamu ke dalam kebahagiaan. Firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua, tetaplah dalam Tuhan dan abdikan diri serta milikmu kepadanya saja, maka akan menikmati kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Kuatkan kami ya Tuhan, menjauhi segala praktik keberhalaan, penyembahan kuasa roh jahat di tengah dunia dan di sekitar kami masing-masing, sebab begitu banyaknya godaan di sekitar kami. Terima kasih. Berkati lindungi kami pada malam hari ini dalam istirahat kami, dan esok pagi kami segar kembali untuk bekerja. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.